Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurkasana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 3, Universitas Islam Negeri Salatiga, dengan NIM 27030220355. Saya mengajar di SD Negeri Ledok 2, Kota Salatiga. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan tema Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan di tempat, gerak. Nanti, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sudah ini siap untuk mengikuti aktivitas hari ini? Sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Reza dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, sebelum memulai aktivitas, Nur absen dulu ya. Airin Kartika, Aisyah Aila, Andini Nabila Saputri, Arnadia, Ataya. Silakan berdiri dulu. Rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu,
Tujuan yang ketiga yaitu dapat menampilkan hafalan Quran surat Al-Falaq secara keseluruhan dengan tartil. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai pada pagi hari ini. Oke? Sebelum memulai pembelajaran, Bu Nur mempunyai satu motivasi untuk kalian, ya, yaitu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Maknanya apa? Maknanya ketika kalian masih kecil, belajar itu mudah diingat, ya. Misalnya kalian menghafalkan surat Al-Falaq hari ini, ya, sampai hafal, insya Allah nanti ketika besar masih bisa diingat, ya. Mengukir di atas batu itu walaupun susah tetapi meninggalkan jejak lama, tetapi bisa terukir, ya. Tetapi ketika mengukir di atas batu dan mengukir di atas air, itu ibaratnya kalau kalian sudah tua, sudah sepuh, ngapal ke surat Al-Falaq, nanti hari ini hafal, besok lupa. Hari ini hafal, besok lupa. Lah begitu, ya. Jadi bagaikan mengukir di atas air, tidak meninggalkan bekas, mudah lupa. Untuk itu, ketika kalian masih kecil, mari kita bersemangat untuk belajar, untuk menghafalkan surat-surat Al-Quran. Nah, nanti ketika pembelajaran, kita akan melewati beberapa tahapan. Nanti kita akan mengamati, menyimak, menanya, kemudian ada presentasi di depan kelas. Ketika ada presentasi di depan kelas, ada yang menanggapi. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan, nanti di akhir pembelajaran akan ada yang namanya kesimpulan, ya. Nah, selanjutnya kalian silakan mengerjakan soal pretest. Tadi malam Bu Nur sudah menginfokan bahwa hari ini boleh menggunakan HP, membawa HP. Tetapi ingat, HP hanya digunakan ketika pembelajaran saja, ya. Silahkan dikeluarkan HP-nya, ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal pretest, ya. Yuk, silahkan HP-nya dikeluarkan. Sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Ya, sudah, ya. Nanti itu nilainya akan langsung keluar, ya. Nah, ya. Bagaimana nilainya? Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, sedikit bagus. Ya, yuk. HP-nya sudah selesai, disimpan kembali dulu, ya. Nanti digunakan lagi ketika ada instruksi dari Bu Nur. Oke, disimpan dulu, ya. Oke. Bu Nur ada sebuah pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan, ya. Ya. Apakah kalian tahu apa itu golongan surat Makkiyah? Ya, benar. Surat yang diturunkan di Makkah, ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, ini kalau surat Madaniyah
Makkiyah. Ketika surat Makkiyah diturunkan di Mekah, maka surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Yuk, silakan. Yuk, siapa yang tahu angkat tangannya? Surat Al-Falaq itu surat yang keberapa? Ya, Rizky. Ya, pintar ya. Surat yang ke-113. Ada berapa ayat? Angkat tangan dulu. Reza. Ya, ada 5 ayat. Oke. Ya. Untuk lebih jelasnya ya, nanti silakan kalian menyimak video yang Bunur tampilkan. Tapi benar-benar disimak ya. Nanti setelah ini Bunur akan mengadakan kuis ya. Nah, jadi benar-benar disimak ya. Kisah Asbabun Nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan 2 malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara 2 malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, Apa yang terjadi kepadanya? Apa yang ada di sini? malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur zaman. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat mengulas air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada bumbul-bumbul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin
dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-Aqsam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraih. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir. Anak-anak tadi sudah melihat video ya. Sekarang Bu Nur akan mengadakan kuis ya. Bu Nur punya suatu kotak. Nanti kotak ini akan diberikan Bu Nur bergiliran ya. Nanti setelah ini kalian memberikan kotak ini kepada temannya, tetapi jangan dilempar ya. Diiringi dengan sebuah lagu. Nanti kalau lagunya sudah berhenti, berarti kelompok itu yang dapat kotak ini harus menjawab pertanyaannya Nur ya. Ketika bisa menjawab nilainya 100, dan kalau tidak bisa menjawab bisa dilempar kepada temannya yang mau menjawab. Oke? Siap? Siap. Ya. Bu Nur akan menuliskan kelompoknya, kelompok A, kelompok B ya.
wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sekarang tugas kalian adalah bersama kelompok kalian menghafalkan Quran surat Al-Falaq beserta artinya, ya. Kalian silakan melihat video yang sudah Bunur share di kelompok, ya, di grup. Silakan hafalannya boleh dipandu dengan HP kalian, ya, ada di dalam itu. Silakan kalian membuka HP untuk menghafalkan bersama-sama, ya. Sudah selesai hafalannya? Sudah selesai, ya? Nah, kalau sudah selesai, Bunda ada satu permainan lagi. Nah, apa itu permainannya? Nanti anak-anak perwakilan dari satu kelompok perwakilan kelompok maju satu orang, ya, mengambil kartu yang sudah Bunur siapkan di sini. Nah, tugas kalian adalah mencari jodoh yang cocok, yang sesuai, ya. Nah, menjodohkan yang cocok. Nah, ketika nanti sudah dapat yang sesuai, silakan kalian tempelkan di sini. Ini ayatnya, ini artinya. Siap? Ya, mulai dari skala perwakilan berkelompok maju satu-satu. Ya, yuk silakan. Mencari di sini, ya. Kalau sudah dapat, langsung di sini. Langsung. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Benar? Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus puhul-puhul talinya. Benar? Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Benar? Ya. Sudah benar semua? Tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, tadi kita sudah menempelkan jodohnya masing-masing ya. Sekarang mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, berdiri. Yang semangat ya. Sudah siap?
Oke.